Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Ada suaranya kan? Ada teh. Gimana puasanya, masih lancar kan? Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pertemuan, yakni pekan 7 atau pekan terakhir kegiatan PKM. Terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Rizka Safarina selaku moderator yang akan membimbing jalannya kegiatan beserta rekan-rekan saya, yaitu Mia, Nopi, Pipi, sama Nur Anissa dan Vanessa Wahyuni. Topik terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Sebelum kita menuju materi, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan PKM pada hari ini berjalan lancar. Langsung saja memasuki pembahasan yang akan disampaikan oleh Pipi. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasana Hamid bin Umar al-Bakrawi. Haddasana Abdul Wahid yakni Ibn Ziyadin. Haddasana Asim an Hafsah binti Sirin qalat qala li Anas bin Malik radhiyallahu anhu bima mata bin Abi Amrah qalat qultu bit-ta'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatul likulli muslimin rawahu Muslim, yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggalkan apa? Aku berkata, Nata'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'un adalah kesyahidan atau dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Selanjutnya penjelasan hadis akan dibahas oleh Teh Noviasri. Penjelasan hadis. Hadis ini diriwayatkan para ahli hadis, yaitu yang pertama Imam Bukhari dalam kitab Al-Tib bab Mayuzkar fi Ta'un hadis nomor 5291. Yang kedua Imam Tayalisi yang nomor 2113. Yang ketiga Imam Ahmad nomor 150. Dalam hadis lain dari Utbah bin Abdul al-Sulaimi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang mati syahid dan mati karena penyakit taun datang pada hari kiamat. Orang-orang yang mati karena penyakit taun itu berkata, kami adalah syuhada atau mati syahid. Lalu ada yang berkata, perhatikan dulu olehmu, wahai para malaikat. Jika luka mereka seperti lukanya orang-orang yang mati syahid, yaitu darahnya mengalir namun baunya seperti minyak kasturi, maka mereka adalah para syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka mereka para malaikat itu mendapatkan mereka yang mati karena taun seperti para syuhada. Hadis Hasan, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad nomor 16.993. Sebagaimana
yang sudah dijelaskan pada pekan 6 kemarin bahwa macam-macam syahid atau syuhada dalam hadis riwayat Abu Hurairah terdapat 5 kelompok, yaitu orang yang mati karena terkena penyakit taun lepra, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan rumah atau tembok, dan orang yang gugur di jalan Allah. Dalam riwayat Imam Tabrani ada tambahan, yaitu orang yang mati terbakar dan perempuan yang gugur di saat melahirkan atau nipas, jatuh dari puncak gunung, dimangsa binatang buas adalah syahid. Sedangkan Imam Abu Dawud mengetengahkan siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, membela keluarganya, nyawanya, dan agamanya, maka ia mati syahid. Menurut Ibnu Atin, semua keadaan di atas merupakan kematian yang telah ditetapkan Allah sebagai keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat disebutkan, waman mata fi tauni fahuwa syahidun, rawahul Muslim. Siapa yang mati syahid karena suatu wabah penyakit juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Dari sini dapat kita pahami bahwa orang yang meninggal karena wabah suatu penyakit akan mendapatkan pahala mati syahid bila ia bersaksi maka keimanan kepada Allah ketika hidup, juga sabar dan tawakal dan datangnya wabah tersebut. Selanjutnya penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai syuhada akan dijelaskan oleh Teh Nur Anisa. Baik, di sini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai syuhada, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut syahid. Di antaranya, A. Pendapat An-Nadar bin Shumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Pendapat Ibnu Al-Anbari karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Yang B. Pendapat lain, karena saat ruhnya keluar dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmat, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu A. Hadis Abi Malik Al-Ash'ari secara marfu, yaitu yang artinya siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala, maka dia syahid. Yang B yang disohihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing yang tak dikenal adalah syahid. C. Riwayat Ibnu Hibban hadis Abu Hurairah yang artinya barang siapa yang mati terikat dia mati syahid. D. Riwayat At-Tarabi dari hadis Ibnu Abbas secara marfu yang artinya seorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penganggur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya jihad apakah yang paling utama, Nabi bersabda,
yang artinya itu siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, atau maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Yang pertama yaitu syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, yaitu yang artinya para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah. Maka mereka orang yang meninggal akibat wabah taun dihitung bagian dari mereka, dan bersama mereka orang yang gugur berperang di jalan Allah karena persamaan luka mereka. Nah, maka berdasarkan hadis ini penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majaz, metafora. Selanjutnya, penjelasan kemuliaan dan kebahagiaan para syuhada, orang yang mati syahid, akan dijelaskan oleh Terohmatul. Halo, ada kedengaran suaranya? Kedengeran. Oke, karena Teh Mianya ada kendala, jadi saya lanjutkan ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemuliaan dan kebahagiaan para syuhada atau orang yang mati syahid. Nah, semua umat Muslim pasti menginginkan wafat dalam keadaan syahid, sebab mereka yang mati syahid akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, 6 keutamaan para syuhada tersebut sudah pernah disebutkan pada hadis pekan 6 kemarin, diantaranya yaitu yang pertama, dosanya akan diampuni segera setelah kematiannya. Yang kedua, segera diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, dijaga dan dihindarkan dari siksa neraka, tetapi dijaga dalam keadaan aman dan terhindar dari rasa takut ketika dibangkitkan dari kubur. Yang keempat, diberi mahkota kemuliaan yang luar biasa indahnya. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Dan yang keenam, diberi hak untuk memberi syafaat yang bisa mengeluarkan dari neraka dan memasukkan ke surga terhadap 70 orang anggota keluarganya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan kemungkinan penderita penyakit taun yang dianggap syahid adalah mereka yang bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Mereka tetap berada di negeri yang terjangkit penyakit tersebut saat penyakit itu menyerang. Yang demikian itu seperti orang yang bertemu dengan musuh kemudian bersabar menghadapinya. Ia tetap menghadapi musuhnya karena urusan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemuliaan kepada para syuhada. Mereka bahkan masih hidup di sisi Tuhannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara mereka yang tengah bergembira dalam firman Allah yang berbunyi, yang artinya, sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan dianugerahi rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan apa yang telah dikaruniakan Tuhan pemelihara mereka. Dan mereka benar-benar bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Ali Imran ayat 169-170. Jadi orang-orang yang telah tertulis sebagai syuhada itu
sebagai syuhada dalam perang fisabilillah, janganlah dikira mereka itu mati, sebagaimana anggapan orang-orang munafik. Tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki dan nikmat yang sangat berlimpah. Bagaimana keadaan hidup mereka seterusnya hanyalah Allah yang mengetahui. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyhada'u ala bariqi nari bi babil jannah fi kubbatin khadra'a yakhruju ilaihim rizquhum minal jannah bukrata wa asyiyah." Rawahul Hakim wa Ahmad wa Tabrani an Ibnu Abbas. Yang artinya, para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan sore. Riwayat Al-Hakim, Ahmad, dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Para syuhada itu menikmati pemberian-pemberian Allah. Mereka ingin mati syahid berulang kali. Hal ini dijelaskan pula dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, "Ma min nafsin tamutu laha indallah khairu yasurruha an turja'a ila dunya ila syahidu fa inna yasurruhu ay yurja'a ila dunya fa yuqdala marrah ukhra mimma yara min fadli syahadah." Rawahu Muslim. Yang artinya, tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah, kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin dikembalikan ke dunia, kemudian mati syahid lagi. Hal itu karena besarnya keutamaan mati syahid. Riwayat Muslim. Bahkan mereka, para syuhada ini bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah berupa kebahagiaan yang hakiki, ketenangan jiwa, kehidupan yang menyenangkan dan abadi. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, karena Allah tidak menggugurkan atau mengurangi amal perbuatan seseorang selama dia benar-benar beriman dan ikhlas dalam beramal. Selanjutnya, kembali kepada moderator Teriska. Baik, terima kasih kepada TTTT yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya ya. Untuk 3 orang minimal dan dibuka mic-nya. Silakan. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, langsung saja kesimpulannya Teh Eca. Ya baik, di sini kesimpulan dan pelajaran yang dapat dipetik di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Jika ada seseorang yang meninggal karena virus corona, maka kemungkinan termasuk dalam golongan syahid yang kedua, yaitu mati karena wabah penyakit yang menular. Tetapi penting juga untuk ditambahkan bahwa kesyahidan seseorang akibat virus juga berlaku pada orang yang telah berusaha menghindar wabah pandemi global. Karenanya, seseorang yang telah melakukan berbagai ikhtiar merupakan jihad dan kematiannya berbuah syahid. Terkait kepastiannya, tentu hanya Allah yang tahu. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat dijadikan penghibur bagi keluarga-keluarga korban yang meninggal karena virus corona dan menjadi penyemangat bagi pasien yang masih dalam perawatan untuk melawan virus tersebut sehingga dapat pulih kembali seperti sedia kala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya telah usai kegiatan PKM PAI Unsika periode 2020 dan 2021 yang sudah kita laksanakan selama 7 pekan terakhir. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga kita bisa
mengamalkan apa yang kita pelajari. Terlebih mengenai doa, amalan apapun, anjuran, dan lainnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penderita penularan dan penyebaran COVID-19 saat ini. Semoga pandemi yang sedang kita hadapi saat ini cepat berakhir dan aktivitas kembali berjalan seperti sedia kala. Semoga mereka umat Islam yang wafat karena wabah corona diganjar syahid, termasuk para dokter dan petugas medis yang melayani para pasien. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok saya pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan PKM selama 7 pekan ini. Dan apabila selama kegiatan ada kata maupun sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila selama kegiatan PKM ini terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.